komputer, mungkin bisa lebih jelas nampak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa tadi udah pada japri bertanya gitu ya. Jadi dasar kita melaksanakan atau mengaktifasi Belajar ID ini adalah surat dari dinas yang tertanggal 13 November. Di sini kita diminta untuk aktifasi. Nah, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, dinas sudah melakukan Zoom juga ke kita para operator. Mungkin bagi yang tidak mengikuti ataupun yang mengikuti, kita akan ulang sejenak. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, akun-akun Belajar ID yang ada itu kita aktifasi paling lambat 30 November gitu ya. Nah, ada yang bertanya, saya sudah aktifasi tapi kok statusnya masih belum aktif. Karena waktu penyinkronan dari kita sudah melakukan aktifasi di di Google ini ya, misal kita sudah login kan, sudah kita ganti password di sini, maka dia di Belajar ID ini sinkronnya 5-7 hari statusnya akan berubah gitu. Di dashboardnya ini akan berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah 5-7 hari, tugas kita yang penting kita sudah aktifasi, sudah login kan udah selesai gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu pembukanya. Selanjutnya adalah apa sih rahasianya? Kan gitu ya. Apa sih bagaimana sih triknya supaya nggak kerjakan satu persatu? Karena kalau 300 siswa, 400 siswa, bahkan sampai 700 siswa seperti SD 111, SD Imam Syafi'i, itu siswanya 700-an. Pegel tangan Bapak Ibu ya. Makanya di sini kita berbagi cara ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah melihat video yang saya bagikan, Bapak Ibu yang belum tahu, channel saya ini seputar pendidikan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya berbagi tentang ini ya. Kalau kita lihat nih, aktifasi dibantu oleh asisten Dapodik. Jadi sebelum saya kasih tahu caranya dan keyboard, di sini kita dia Bapak akan Ibu, aktifasi sendiri. dia kerja sendiri, saya tidak melakukan apa-apa, dia kerja sendiri. Jadi kita cukup melakukan sekali perekaman, username-nya, cukup sekali melakukan perekaman, dia akan melakukan kerja ini sendiri gitu Bapak Ibu ya. Kemudian mengganti password sesuai yang kita inginkan. Jadi dia berjalan otomatis. Kita cukup melakukan satu kali saja perekamannya. Nanti selanjutnya si laptop akan bekerja sendiri. Jadi pada video ini Bapak Keren nggak tuh? saya tidak mau melakukan triknya, apapun. Jadi dia bekerja sendiri. Ini mouse-nya, ini keyboardnya tidak ada saya sentuh, tapi dia mengklik sendiri. Nah, itulah tujuan kita untuk sharing pada pagi hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu otomatis yang gitu ya. Yang mengikuti, terima kasih, silakan disimak. Kalau ingin pekerjaan kita dipermudah gitu ya Bapak Ibu ya, tentu akan dipermudah kalau kita mengikuti caranya. Oke, langsung ya Bapak Ibu ya ke caranya. Karena setelah saya kasih tuh caranya, mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab karena waktu hanya setengah jam saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang jika ingin melakukan pekerjaan yang dibantu dengan aplikasi, Bapak Ibu bisa mencari di Google, nama aplikasinya Macro Recorder ya. Sekali lagi, ini Macro Recorder. Bapak Ibu silakan cari di Google ya. Kalau mau yang dari saya sudah lampirkan juga di sini linknya ya Bapak Ibu ya, di deskripsi tadi ya, di video tadi. Dan jadi di sini ada deskripsi, ada grup WA-nya Bapak Ibu. Ya, tapi syarat dan ketentuan berlaku kalau aplikasi dari saya gitu ya Bapak Ibu ya. Namun di Google banyak kok. Jadi Bapak Ibu silakan menyimak apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan sekali lihat, dua kali lihat bisa memahami. Jadi sekali lagi kita langsung buka Macro Recordernya ya Bapak Ibu ya. Ini langsung kita praktekkan ya. Langsung kita praktekkan bagaimana caranya. Jadi tolong disimak betul, perhatiannya tidak kemana-mana ya.
karena sekarang sudah ada sekitar 31 ya, sekitar 31. Jadi Bapak Ibu yang disiapkan yang pertama adalah nih Google Chrome-nya, pastikan ada satu Google Chrome, kemudian ada akunnya, ini ada email, ada password barunya, kemudian satu lagi adalah aplikasi macro recorder tadi. Ya, kita mulainya dari mana? Nah, di sini inti dari pertemuan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin memulai menggunakan macro recorder, pastikan posisinya nih ya, posisi Google Chrome berdampingan dengan posisi Excel ya. Kalaupun misalnya jauh nggak apa-apa, tapi ini yang saya contohkan dia berdampingan. Artinya nanti dia akan merekam apa yang kita lakukan di dalam menggunakan macro recorder ini. Jadi langsung saja Bapak Ibu, di sini saya punya Excelnya, punya punya Chrome, kemudian punya macro recorder. Langkah pertama Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan adalah kita klik record. Oke, kita klik record. Ya, ini posisi sudah di dalam sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buka Excel, kemudian ini kita copy, kemudian kita buka Chrome, kemudian ini kita paste, kemudian kita tekan enter saja. Oke, dia minta password, selanjutnya kita copy password. Oke, selanjutnya kita buka lagi Google Chrome, kemudian kita paste, kita enter. Oke, sampai di sini masih melakukan perekaman dia Bapak Ibu ya. Ini kita geser ke bawah, scroll, kita klik saya mengerti. Oke, kemudian sandi barunya sudah kita siapkan, kita copy, kemudian kembali lagi ke Chrome, paste, kemudian kita pindah ke bawah, paste, kemudian ini kita klik ubah sandi. Oke, sudah sampai di sini Bapak Ibu, kita biarkan dulu ya, kita biarkan. Setelah itu kita klik get started, kemudian ini kita silang, kemudian kita buka salah satu email. Sudah terbuka. Kemudian Bapak Ibu, supaya lancar dalam melakukan pengulangan, maka ini history harus kita hapuskan. Kita tekan Ctrl H pada keyboard, kemudian kita delete browser, kemudian kita delete data, kemudian ini kita silang, kemudian di sini kita cari Gmail, kita klik, maka dia akan kembali ke posisi semula. Setelah itu kita kembali ke Excel, ini boleh kita hide saja. Oke, dalam posisi ini ya, kita sudah selesai satu aktivasi ya. Nah, tadi kan tampilan awalnya ada di Chrome, kita buka Chrome, kemudian ini kita stop. Oke Bapak Ibu, berarti kita sudah melakukan satu perekaman ya. Selanjutnya kita tinggal ubah setting di sini, kita mau ulang dia berapa kali. Nah, karena saya punya 4 tadi yang saya minta akunnya, jadi Bapak Ibu sini boleh putar 50 kali ya. Saran saya putar ulang 50 kali saja, tapi karena saya punya 3, saya hanya klik 3 kali saja. Oke, selanjutnya ini saya tinggal oke. Selanjutnya Bapak Ibu, saya hanya klik play saja. Nah, ini tangan saya sudah nggak ngapa-ngapain lagi Bapak Ibu ya. Tangan saya sudah nggak ngapa-ngapain, dia akan melakukan apa yang kita rekam tadi ya. Ini sudah tidak ngapa-ngapain lagi tangan saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di samping diaktifasi sendiri Bapak Ibu, kita bisa melakukan pekerjaan kita yang lain. Bisa sambil ngopi, bisa sambil makan, bebas ya. Kalau saya, karena saya punya labor Bapak Ibu,
Jadi di komputer saya pasang aplikasi ini sebanyak 4 komputer. Satu komputer mengulang sebanyak 50 kali. Artinya lebih kurang 1 jam saya selesai 200 akun, ya. 200 akun bisa diaktifasi. Nah, jadi sederhananya begitu saja Bapak Ibu, ya. Karena ini terkait dengan belajar ID ya. Kemudian juga saya boleh sampaikan ke Bapak Ibu bahwa beberapa tahun terakhir saya sudah menggunakan aplikasi serupa yang bisa dipakai untuk menginput data siswa baru ataupun apapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara berulang, kita bisa lakukan dengan cara ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahamin. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang nantinya misalnya kesulitan dalam menggunakan aplikasi Macrodecoder ini, nanti bisa dilihat ulang di YouTube saya. Saya akan share karena ini kan saya rekam Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dilihat ulang. Ataupun yang katakanlah, wah saya nggak dapat aplikasinya, silakan kalau mau bergabung di grup yang khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang di ini kan kita sudah diminta untuk aktivasi. Hanya saja Bapak Ibu sekarang sudah tanggal 28 ya, tanggal 28 nanti pasti dia nggak terbaca juga sih kalau di tanggal 30. Hanya saja karena batasnya tanggal 30 ya, sedapat mungkin kita sampai tanggal 30 ya udah kita aktifasi saja akun-akun yang ada di sekolah kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti sudah jalan berapa akun dia? Sudah jalan 2, berarti tinggal akun yang terakhir ya. Nah, ini dia akan copy, oke. Oh, baru 1 akun. Ya tapi nggak apa-apa, kita hanya melihat saja gitu Bapak Ibu ya. Hanya melihat saja apa yang akan dikerjakan oleh si aplikasi tadi. Jadi dia hanya pekerjaan berulang. Di mana tadi posisi mouse keyboardnya, mouse-nya di mana, dia akan mengulang aja kejadiannya gitu Bapak Ibu. Kita hanya cukup melihat sambil ngopi, sambil apa, kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya tadi. Ya, oke, dia jalan sendiri. Oke, sambil itu nunggu berjalan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa mengganggu mouse-nya ya. Jadi cukup suaranya saja. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin nanya Pak. Iya, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Yudi, Pak Yudi dari ya? SD Rashid Pak. Oh ya, gimana Pak Yudi? Gini Pak, saya mau nanya Pak. Ini kalau dia kan, saya kan barusan udah download macro recordernya Pak. Itu bedanya yang lisensi sama yang enggak lisensi gimana tuh Pak? Apakah ada limit pada saat playing memainkan recordnya berulang-ulang kali gitu Pak? Kalau makronya itu kurang tahu ya Bapak, Bapak dapatnya dari mana gitu kan. Tapi kalau yang saya punya kayaknya nggak ada limit gitu, nggak ada limit. Iya, soalnya yang saya download tuh Pak, kebetulan sama dengan Bapak jalankan. Dia harus login dulu Pak. Oh gitu. Berarti harus Cuma punya ada yang free juga. Yang saya pertanyakan tuh bedanya dengan akun lisens dan akun nggak berlisensi itu apa gitu Pak? Ini takutnya kan kita udah record nih. Iya. Dijalankan berulang kali, misalnya 600 kali ulang recordnya. Terus nanti tiba-tiba di 100 malah limit ya Pak. Oh gitu. Nggak, Ya itu berarti pertanyaan saya makanya juga. tadi saya bilang untuk melakukan pengulangan 50 aja per 50. Karena gini, si Google kan punya keamanan sendiri ya. Ini kan karena masih baru-baru kita mulai, dia tidak muncul ini loh, tidak muncul kode captchanya. Nanti kalau kode captcha tentu harus satu persatu juga. Hanya saja kita tidak melakukan klik lagi, kita hanya tinggal klik play saja gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah beda macro record yang saya pakai dengan Bapak Ibu, ya saya nggak bisa menjawab karena saya nggak pakai yang punya Bapak Ibu itu kan gitu kan. Nah makanya kalau mau dapat yang dari saya itu kan ada di grup, ada di YouTube gitu ya, ada di YouTube saya. Silakan gabung aja di grup WA-nya. Ya karena pun di situ saya nggak mematok harga kok.
Kalau mau kan gitu ya. Kalau mau cari sendiri aplikasinya silahkan. Karena kalau aplikasi dari saya tentu garansinya kan saya ajarkan, saya remote juga nanti kan gitu aja sih Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, saya share sini, saya nggak jualan, saya berbagi ilmu, namanya Macro Recorder. Nah, syukur-syukur dapat yang seperti yang saya punya gitu ya, pasti ada kalau memang kita cari-cari itu ada. Jadi dia berlisensi gitulah Bapak Ibu ya. Ya gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Iya, oke. Oke, selanjutnya silakan yang mau bertanya. Karena konteksnya kita ini adalah menggunakan aplikasi Macro Recorder ini mempermudah kita. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Kalau terkait belajar ID, ayo kita bahas juga. Kalau masalah aplikasi, apa bedanya yang lisensi sama enggak, saya pun nggak paham karena saya dapatkan yang berlisensi gitu. Oke, ini udah selesai ya. Pak Rudi, Ya, silakan Bu. mau nanya Pak, Ya, silakan Bu. ini kan password sama akun si siswanya udah muncul. Pas mau diaktifasi dicari katanya tidak ditemukan Pak. Nah, kalau tidak ditemukan, itu berarti dia sudah tidak tersedia. Kalau sudah tidak tersedia, tidak usah kita ajukan lagi karena kemarin waktu Zoom dengan Pak Junekardi, ya bagi akun-akun yang tidak tersedia, biari aja. Bahkan ada pertanyaan dari kepala sekolah Humairo, saya nggak punya labor, gimana? Ya udah, kalau nggak punya labor nggak usah diajukan juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sepertinya memang dipantau adalah mana sekolah yang punya akun dan dia aktif dan dipergunakan gitu. Berarti akun si anak ini nggak bisa digunakan ya Pak? Ya nggak bisa karena kan tidak ditemukan dia gitu ya. Ditemukan. Coba dikirim di pesan Bu, biar saya tengok langsung di pesan Oh, di yang Google Meet. yang udah saya japri tadi Pak. Hah? Udah saya japri sebelum Zoom tadi. Iya, yang japri banyak sih, yang mana ya? Lupa saya. Ya saya japri ulang ya Pak. Nah, coba. Makasih ya Pak. Iya, iya. Nah, nanti yang japri ya. Videonya nggak nampil. Oh, videonya nggak nampil. Ah, jadi nggak nampil videonya. Waduh. Karena saya rekam kali ya. Iya, nggak nampil ya Bapak Ibu ya videonya ya. Kalau nggak nampil, saya rekam ulang nih. Oh, udah. Mana? Kalau mau ngajukan lagi bagusnya kapan? Kalau ngajukannya di Januari Bapak Ibu ya, ngajukan akun belajar ID di Januari 2025. Cuman kalau memang tidak ada dipergunakan, kalau menurut Pak ini kemarin enggak usah diajukan. Nambah kerjaan OP soalnya kalau diajukan, karena harus diaktifasi, tapi kalau nggak dipakai kita nanti kenapa nggak dipakai gitu ya. Nah ini Yukichi ya, coba kita lihat masalah dari Ibu nih Yukichi. Coba kita lihat, pada saat Bapak Ibu buka ini tidak dapat menemukan akun. Iya, jadi artinya kalau kayak gini Bapak Ibu itu statusnya sudah tidak tersedia lagi, sudah dihapus. Jadi kalau sudah dihapus sudah nggak usah kita pusingkan gitu loh. Dia tidak masuk ke dalam ini ya, ke dalam yang belajar ID di admin sini. Di admin sini mungkin posisinya dia itu status ketersediaannya dia kosong, maka dia tidak ditemukan gitu ya Bu ya. Ibu yang bertanya tadi, Bu siapa saya lupa. Saya udah barusan japri lagi tuh Pak. Yang akun yang tidak ditemukan itu namanya yang Yukichi itu Pak. Iya, barusan saya bilang ada yang Yukichi. Ini Yukichi kan udah saya bilang tadi. Jadi kalau tidak tersedia gini, ini artinya tidak tersedia. Jadi kalau tidak tersedia udah biari aja. Gak usah kita nggak usah. Karena orang tuanya nanyain terus ini Pak, makanya saya bingung. Nah
kalau mau diaktifasi silakan. Caranya Bapak Ibu, kalau mau diaktifasi ya caranya masuk di belajar ID, mana dia ini akun belajar ID, kemudian cari aja di sini peserta didik, cari akun, kemudian masukkan NPSN-nya, gitu. Iya. Kelas berapa dia, Bu? Kelas 5, Pak. Kelas 5. NPSN-nya berapa, Bu? Biar coba kita lihat sini. 10, 40, 88. Oke, nama lengkapnya ini harus sesuai dengan Dapodik ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nama lengkapnya, Bu? Yukichi. Itu screen di apa yang seperti di layar, Yukichi. Yukichi Kaila Q Kaila Hayati. Begini. Nggak jelas. Yukichi Kaila Hayati. Kailanya I-nya Y, bukan Y, Pak, I aja. Gitu. Ada Kaila Hayati. Ya benar, Pak, benar. Tanggalnya lahir Hmm. tanggal lahirnya Tanggal 6 Mei 2014. 6 Mei 2014. 2014. Oke. Pasti nih namanya ya. Kemudian Ya, udah kita benar, Pak. selanjutnya akun Anda dalam proses. Udah itu aja kalau mau untuk mengajukannya. Iya, itu aja dia, Pak. Jadinya Iya, gitu aja. itu aja terus pas Gini dicek. aja, kalau seperti itu juga orang tuanya, kita tinggal sampaikan kita sudah ajukan, tunggu 3 hari, udah gitu. Karena kan Karena dari awal kemarin diajuin, Pak. dari awal. Ya, udah dari awal sebelum ada perintah mengaktifkan, saya udah coba ajukan karena orang tuanya nanya kan. Terus pas sampai sekarang, seperti itulah dia pas kami cek mau diaktifasi, pas dicek lagi udah keluar ininya, udah keluar akunnya, udah keluar passwordnya. Pas dicari lagi malah tidak ditemukan gitu, Iya, Pak. nggak apa-apa. Jadi kalau kayak gitu mungkin di sistemnya masih apa itu, Bu? Masih berproses gitulah ya. Masih berproses. Jadi orang tuanya kalaupun misalnya masih nuntut kita juga, udah ini udah kita ajukan kok. Cuman memang masih belum aktif gitu aja sih yang bisa kita sampaikan ke orang tua. Oh, iyalah, Pak. Mungkin karena kan orang tuanya juga guru, mungkin mau dipakai gitu, Iya, Pak. iya. Ya tinggal Kalau yang lain sih nggak masalah. Nggak. Iya, sampaikan begitu, sampaikan aja screenshot yang ini tadi kan bahwa kita udah ngajukan. Jadi kita nggak Iya. dikejar lagi kan gitu. Ya, oke lah, Pak. Kasih ya, Bapak Pak. Ibu, iya. Jadi gitu ya Bapak Ibu masalah makro recorder tadi ya. Mungkin harusnya sih kalau Bapak Ibu ngikuti bisa caranya tadi. Dengan kita sekali rekam dia akan berulang. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak, kirim lagi link YouTube Bapak ya. Link YouTube ini tinggal dicari aja seputar pendidikan ya, buka YouTube seputar pendidikan, kemudian tinggal lihat yang ini, yang lambangnya ini, seputar pendidikan PKU. Ya, jadi di sini saya masukkan di playlist juga. Jadi semua yang berhubungan dengan belajar ID sudah ada. Ya, misalnya cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memisahkan Bapak Ibu tadi kita sudah zoom ya. ini Jadi kan ada yang dalam bertanya download bagaimana cara memisahkannya menambahkan juga kelas sudah di ada akun situ belajar ID semua. ini. Oke, langsung saja ya. Yang pertama Bapak Ibu harus menyediakan 2 file. Ini file yang dari Dapodik, ini file yang dari. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Jadi dengan aplikasi makro recorder tadi Bapak Ibu ya, ini dia akan melakukan perekaman, kita tinggal play saja. Kerjaan kita hanya tinggal play, udah tinggal nengok bener nggak yang dikerjakan gitu.
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kalau nggak ada lagi yang mau kita bahas, mungkin sudah sekitar setengah jam kita bertemu di Google Meet ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat ya. Intinya Bapak Ibu silakan kalau mau mempergunakan cara kita menggunakan macro recorder silakan. Kalaupun misalnya mau dilakukan secara manual silakan. Kalau untuk pembahasan mengenai belajar ID kita masih akan respon lah kalau di grup gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasi semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Oke, selamat.